Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hana Laraskinanti dengan NIM 241091111200028. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi kardiorespirasi dan klinisnya dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Jadi topik pada hari ini ada anatomi kardiovaskular, respirasi, dan klinis. Oke, mulai dari anatomi respirasi dan klinis terlebih dahulu. Jadi pembagian secara anatomi respirasi itu terbagi menjadi dua, yaitu traktus respiratory superior yang terdiri dari nasus, sinus paranasalis, faring, laring, dan kemudian ada traktus respiratorius inferior yang terdiri dari trakea, bronchus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveolus. Oke, kita mulai dari nasus terlebih dahulu. Jadi nasus itu adalah bagian paling atas ya dari sistema respiratorium. Nah, itu tuh terdiri dari reseptor olfaktorium. Nah, struktur-struktur dari nasus itu merupakan ruangan yang berbentuk baji ya, yang memanjang di basis inferior yang besar dan sebuah apex di superior yang sempit. Nah, jadi kavitas nasi itu dipisahkan dari satu dengan lainnya oleh sebuah septum nasi di garis tengah, ini septum nasi yang garis tengahnya, dan kavitas oris di bawah oleh palatum durum ini. Dan kavitas krani di atas oleh tulang frontale dan ethmoidale dan sphenoidale. Nah, kemudian konka nasalis itu membagi tiap kavitas nasi menjadi 4 saluran udara, yaitu sebuah meatus nasi inferior di antara konka nasalis inferior dan dasar nasi. Nah, jadi ada di sini ya, meatus nasi inferior, meatus nasi superior, meatus nasi medius, meatus nasi superior. Mungkin jelasnya kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, ini konka nasalis superior yang di antara konka nasalis media dan superior ini ada meatus nasi superior. Kemudian yang kemudian yang di antara konka nasalis media sama inferior itu ada meatus nasi medius. Oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang sinus paranasalis. Nah, jadi sinus ini ada 4, yaitu yang pertama ada sinus frontalis. Nah, pada setiap sisinya itu bervariasi dalam ukuran dan merupakan paling superior ya yang frontalis ini dari sinus paranasalis yang lainnya. Nah, jadi masing-masing ini berbentuk segitiga ya, kanan kiri berbentuk segitiga, merupakan bagian dari tulang frontalis juga. Kemudian ada sinus ethmoidalis, jadi dibentuk oleh sejumlah ruangan tersendiri ya yang dibagi menjadi cellulae ethmoidalis anteriores, medii, dan posteriores berdasarkan lokasi apertura bukannya pada dinding lateral kavitas nasi. Kemudian ada sinus maxillaris, merupakan yang terbesar ya, yang paling besar yang kita bisa bandingkan ukurannya dari sinus-sinus yang lainnya. Maxillaris ini yang paling besar. Kemudian yang terakhir ada sinus sphenoidalis, yaitu ada satu ya pada tiap sisi di dalam korpus tulang sphenoidalis. Oke, kita lanjut ke faring. Jadi di faring ini kita harus terlebih dahulu tahu tentang faring ini. Jadi faring itu merupakan sebuah tabung muskulofascialis yang menghubungkan kavitas oris dengan kavitas nasi di dalam regiokavitis yang menuju ke laring. Nah, jadi dinding-dinding faring ini juga melekat di anterior pada batas-batas kavitas nasi. Jadi kavitas oris dan juga laring. Nah, jadi berdasarkan hubungan anterior tersebut, faring ini dibagi jadi 3 regio, yaitu yang pertama pars nasalis, pharynx atau nasofaring.
kemudian pars oralis atau orofaring, dan kemudian yang terakhir ada pars laringea paringis, yaitu laringoparing. Jadi kita bisa lihat di sini. Kemudian kita lanjutkan ke laring. Laring itu adalah struktur pipa muskuloligamentosa dengan suatu kerangka tulang rawan yang melindungi sistema respiratorium inferior. Jadi laring ini strukturnya ada 3 tulang rawan besar ya, yang tidak berpasangan, cricoidea, thyroidea, dan epiglotis. Nah, terus 3 pasang tulang rawan yang lebih kecil ada arytenoidea, corniculata, dan cuneiformis, dan sebuah membrana fibroelastica laringis, dan sejumlah muskuli intrinsik. Nah, kita lanjutkan. Ya. Oh iya, yang di laring tadi ada juga epiglotisnya, yaitu sebuah tulang rawan yang berbentuk daun yang melekat pada tangkainya menuju aspektus posterior cartilago thyroidea dan berada di postero superior dari perlekatannya pada cartilago thyroidea. Nah, perlekatan tersebut melalui ligamentum thyroepigloticum pada garis tengah di sekitar pertengahan di antara prominentia laringea dan incisura thyroidea inferior. Nah, tepi superior epiglotis itu berada di belakang pars pharyngealis lingua. Oke, kita lanjut ini ke trakea. Nah, jadi panjang trakea itu sekitar 10-13 cm dan memanjang dari cartilago cricoidea pada laring hingga ke bifurcatio tracheae. Sini. Nah, jadi kemudian membagi menjadi bronkus. Ini kita gabung pembahasannya dengan bronkus. Jadi trakea sendiri itu terletak di bagian cervical atau pars cervicalis dan bagian torakal atau pars thoracica. Nah, proyeksi dari kita lanjut ke bronkus itu terbagi menjadi 3 dan 2 ya, 2 bronkus. Ini yang di kiri itu yang kanan itu terbagi menjadi 3 bronkus, dan yang kiri itu jadi 2 bronkus. Nah, kita lanjut. Nah, jadi bronkus itu kemudian bercabang jadi 6 hingga 12 kali sebelum berlanjut menjadi bronchiolus. Nah, bronchiolus itu mempunyai diameter yang lebih kecil dari 1 mm dan tidak memiliki kartilago dan kelenjar pada dindingnya. Nah, jadi setiap bronchiolus itu terkait dengan lobulus paru. Nah, kemudian bercabang lagi 3 hingga 4 kali sebelum berlanjut menjadi bronchiolus terminalis. Nah, bronchiolus ini merupakan segmen terakhir dari bagian konduksi sistem respiratori yang memiliki volume 150-170 mili. Nah, setiap bronchiolus terminalis membuka ke dalam sinus pulmonal yang membentuk 10 pembentukan bronchioli respiratori tambahan dengan ductus dan saccus alveolaris. Ini kenapa bifurcatia tracheae ini lebih masuk ke dexter ya, karena percabangan bronkus yang dexter ini lebih vertikal. Lanjut kita ke pulmo. Jadi ini pulmo
Dexter, ini pulmo sinister ya. Pulmo Dexter ini memiliki 3 lobus dan 2 visura. Jadi visura yang pertama yaitu visura obliqua yang memisahkan lobus inferior dan dari lobus superior dan juga lobus medius. Kemudian ini ya. Kemudian ada visura horizontalis memisahkan lobus superior dari lobus medius. Kemudian visura horizontalis itu mengikuti spatium intercostale 4 ya, dari sternum sampai bertemunya dengan visura obliqua ketika visura ini melewati costal 5. Kemudian kita ke pulmo sinister yang lebih kecil ya dibandingkan pulmo Dexter, memiliki 2 lobus yang dipisahkan oleh visura obliqua. Pulmo sinister ini lebih serong ya daripada ini ya visuranya. Maksudnya visuranya ini lebih serong dibandingkan yang pulmo Dexter. Jadi permukaan terbesar lobus superior ini nanti berkontak dengan bagian dinding anterolateral dan apex lobus ini berproyeksi ke dalam pangkal leher. Kemudian ini ya ada radix dan hilum. Jadi radix setiap pulmo itu merupakan kumpulan struktur tabung pendek yang bersama-sama melekatkan pulmo ke struktur di mediastinum. Radix itu ditutupi oleh selubung pleura mediastinalis yang terefleksi ke permukaan pulmo sebagai pleura visceralis. Daerah yang difasilitasi oleh refleksi pleura di permukaan medial pulmo ini adalah hilum dan tempat struktur masuk dan keluar. Di setiap radix pulmonis dan hilum ini terdapat arteria pulmonalis, 2 vena pulmonalis, 1 bronchus principalis, kemudian pembuluh-pembuluh darah bronchialis, nervi, dan limfatiki. Baik, kita lanjut. Oh ya, ini pulmo ada segmen-segmennya ya. Kalau yang untuk Dexter itu terbagi menjadi 10 segmen dan yang sinister itu terbagi menjadi 9 segmen. Kemudian ini pleura. Pleura itu yang melapisi dari paru-paru. Jadi ada pleura parietalis sama pleura visceralis. Nah, di antara kedua pleura itu terdapat kavitas pleuralis. Jadi pleura parietalis yang visceralis itu menempel pada paru-paru. Jadi kemudian yang pleura parietalis itu tuh pleura yang terkait dengan costae ya, dan spatium intercostale yang dinamakan pars costalis. Nah, pleura yang menutupi diafragma itu disebut pars diafragmatica. Pleura yang menutupi mediastinum adalah pleura pars mediastinalis. Kemudian yang parietalis yang berbentuk kubah yang melapisi perluasan cervicalis cavitas pleuralis disebut pleura cervicalis atau kubah pleura atau cupula pleura. Oke, kita lanjut ke vaskularisasi dan inervasi sistem respirasi. Sebenarnya kita mulai dulu dari yang nasusnya ya. Vaskularisasinya itu untuk yang nasus externus itu arteri facialis, kemudian internusnya itu penyusun plexus Kisselbach. Kemudian yang menginervasinya yaitu yang motoriknya itu ada nervus facialis atau parasimpatik, kemudian truncus simpatis untuk yang simpatiknya. Kemudian yang dari faring itu ada pharyngea, arteri pharyngea scandens. Kemudian sensorik dan motoriknya itu untuk inervasinya ada nervus glossopharyngeus dan nervus vagus yang menginervasi. Kemudian laring itu ada arteri laryngealis superior dan inferior. Kemudian yang menginervasi itu ada nervus laryngeus superior dan inferior. Kemudian sinus frontalis
sinus frontalis itu divaskularisasi oleh arteri ethmoidalis anterior dan diinervasi oleh nervus supraorbitalis. Kemudian organnya itu ada sinus sphenoidalis yang memvaskularisasinya itu ada arteri ethmoidalis posterior, dan yang menginervasinya juga sama nervus ethmoidalis posterior namanya. Kemudian ada celuloid ethmoidalis, itu vaskularisasi oleh arteri ethmoidalis anterior dan posterior. Kemudian yang menginervasi itu ada nervus ethmoidalis anterior dan posterior. Kemudian sinus maxillaris yang terakhir vaskularisasinya oleh arteri maxillaris dan diinervasi oleh nervus alveolaris anterior, media, dan posterior. Kemudian yang trakea itu yang memvaskularisasi untuk pars cervicalis ada arteri thyroidea inferior, dan pars thoracica itu ada ramus trachealis aorta thoracica. Minervasinya itu plexus pulmonalis. Kemudian pulmo itu yang memvaskularisasi ada arteri pulmonalis dan arteri bronchialis. Kemudian inervasinya itu ada plexus pulmonaris yang berasal simpatis dari trunkus simpaticus. Kemudian parasimpatisnya dari nervus vagus. Kemudian kalau pleura ya itu yang menginervasinya yaitu untuk yang pars costalisnya itu nervus intercostalis. Kemudian yang pars mediastinalis itu adalah nervus phrenicus. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Nah, jadi untuk yang selanjutnya ada anatomi klinis respirasi, yaitu chronic obstructive pulmonary disease atau COPD. Itu tuh adalah penyakit paru kronis yang ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran napas yang tidak sepenuhnya reversible. Ini nih biasanya disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap iritan seperti asap rokok. Nah, jadi kalau COPD ini melibatkan dua proses utama, yaitu ada bronkitis kronis dan emfisema. Nah, bronkitis kronis itu menyebabkan peradangan dan penyempitan saluran napas serta peningkatan produksi lendir, sedangkan emfisema ini menyebabkan kerusakan alveoli dan hilangnya elastisitas paru. Keduanya ini mengganggu aliran udara dan pertukaran gas hingga mengakibatkan retensi karbon dioksida dan penurunan oksigenasi. Kita lanjutkan ke klinis yang selanjutnya adalah atelektasis. Maksudnya atelektasis ya. Ini adalah kondisi ketika sebagian atau seluruh paru mengalami kolaps karena alveoli kehilangan udara sehingga tidak dapat melakukan pertukaran gas dengan efektif. Ini kolaps. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada idiopathic pulmonary fibrosis. Itu penyakit yang menyerang jaringan interstisial paru. Kita bisa lihat ini dan ditandai oleh pembentukan jaringan parut atau fibrosis tanpa penyebab yang jelas. Jadinya seperti ini. Jadi nyambung-nyambung panjang gitu. Kemudian ada emboli pulmonum, itu penyumbatan mendadak pada satu arteri atau lebih di paru. Biasanya disebabkan oleh pembekuan darah yang berasal dari sistem vena dalam, terutama di tungkai. Kemudian yang terakhir ada emfisema, sebenarnya sudah kita bahas tadi, tapi ini kita bahas lagi ya. Jadi emfisema ini adalah kondisi kerusakan kronis pada alveoli paru yang menyebabkan pelebaran ruang distal dan penurunan kemampuan paru untuk melakukan pertukaran gas secara efisien, jadinya menebal seperti ini. Oke, kita lanjut ke anatomi kardiovaskular dan klinisnya. Oke, baik, kita lanjut ke pertama ada posisi dan permukaan jantung. Facies-nya. Jadi jantung itu terletak di mediastinum medium. Di sini ini ada superius, anterius, dan inferius. Nah, di sini posterius, kemudian di sini mediastinum medius. Nah, ini bagian vertebra thoracalis ke-5 sampai ke-8. Nah, mediastinum 8. Mediastinum itu adalah rongga antara kedua paru-paru. Oke, dari kemudian kita ke fasciasnya. Jadi dari
basis cordis. Core itu berproyeksi ke depan, ke bawah, dan ke kiri, berakhirnya di apex cordis. Jadi apex core itu jantung itu berbentuk seperti piramida terbalik ya. Jadi ada fasciasnya, fascias anterior itu tuh menghadap ke anterior dan terutama terdiri atas ventriculus dexter dan sebagian atrium dextrum di sebelah kanan dan sebagian ventriculus sinister di sebelah kiri. Nah, core pada posisi anatomis itu berada di atas fascias diaphragmatica yang terdiri dari ventriculus sinister dan sebagian kecil ventriculus dexter yang terpisah oleh sulcus interventricularis posterior. Nah, fascias ini menghadap ke inferior. Di atas diafragma terpisah dari basis cordis oleh sinus coronarius dan membentang dari basis sampai apex cordis. Nah, fascias pulmonalis sinistra itu menghadap pulmo sinistra, dan kalau fascias pulmonalis itu menghadap pulmo dexter, lebar, cembung, dan cembung. Terdiri dari atrium dextrum, kalau yang sinistra tadi terdiri dari ventriculus sinister dan sebagian atrium sinistrum. Kemudian kita lanjutkan ke batas-batas jantung. Nah, untuk batas-batas jantung ini batas atas itu mencapai setinggi cartilago costalis ketiga. Nah, di sisi kanan sternum dan spatium intercostale 2 di sisi kiri sternum. Kemudian batas kanan membentang dari cartilago costalis 3 kanan sampai di dekat cartilago costalis 6 kanan. Kemudian batas kiri core itu turun dari lateral ke spatium intercostale 2 sampai ke apex ini yang terletak di dekat linea medioclavicularis di spatium intercostale 5. Nah, batas bawah core membentang dari ujung sternalis cartilago costalis ke 6 kanan sampai di apex pada spatium intercostale 5 dekat linea medioclavicularis. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke lapisan dan pembungkus jantung. Untuk lapisan, dinding jantung itu tersusun dari 3 lapis dengan ketebalan yang berbeda. Jadi, dari yang dangkal hingga yang dalam. Nah, lapisan-lapisan tersebut adalah epikardium, miokardium, dan endokardium. Nah, lapisan terluar dari dinding jantung itu merupakan lapisan terdalam dari perikardium, yaitu epikardium atau perikardium visceral. Jadi lapisan tengah dan paling tebal itu adalah miokardium, yang sebagian besar ini terbuat dari otot-otot jantung, sel-sel otot jantung. Lapisan ini dibangun di atas kerangka serat kolagen ditambah pembuluh darah yang memasok miokardium dan serabut saraf yang membantu mengatur jantung. Kontraksi miokardium yang memompa darah melalui jantung dan masuk ke arteri-arteri utama. Pada ototnya kompleks ya, karena sel-sel otot berputar mengelilingi bilik jantung. Kemudian yang ini tadi ya endokardium, kemudian yang ini yang tadi epikardium. Nah, kita bahas pembungkus jantung yang kita singgung sedikit tadi, ada perikardium fibrosum sama perikardium serosum. Jadi perikardium fibrosum itu jaringan ikat padat yang bagian luar yang membatasi mediastinum medium yang terdiri dari 2 bagian, yaitu lamina parietalis yang melapisi permukaan dalam fibrosum. Kemudian lamina visceralis atau apa tuh namanya, epikardium ya. Oh ya, mohon maaf, ini yang serosum ya, yang terbagi menjadi 2 ya, lamina parietalis yang melapisi permukaan dalam fibrosum, kemudian lamina visceralis atau epikardium yang perikardium serosum yang melekat pada core dan membentuk pelapis luarnya. Kemudian untuk perikardium fibrosum itu kantong yang berbentuk kerucut dengan basis yang melekat ke
Sentrum tendineum diafragma di daerah kecil berotot di sisi kiri diafragma dan apexnya berkesinambungan dengan tunica adventitia. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Untuk pembungkus jantung tadi intinya ada dua, ada yang pericardium fibrosum yang paling luar ini sama pericardium serosum yang terdiri dari dua. Nah, ini ya otot jantung. Ya, untuk yang ventriculus dexter itu yang kanan yaitu lebih tipis ya miokardiumnya daripada yang sinister. Sinister ini lebih besar, lebih tebal. Nah, ini yang lanjut ke ruang pada jantung. Jantung manusia itu terdiri dari 4 ruang ya. Sisi kiri dan sisi kanan masing-masing memiliki satu atrium dan satu ventrikel. Nah, masing-masing ruang atas, atrium kanan dan atrium kiri itu berfungsi sebagai ruang penerima dan berkontraksi untuk mendorong darah ke ruang bawah. Ventrikel kanan dan ventrikel kiri itu berfungsi sebagai ruang pemompa utama jantung yang mendorong darah ke paru-paru atau ke seluruh tubuh. Ada sirkuit yang berbeda ya, tetapi saling terkait, yaitu yang sistemik dan paru-paru. Kalau paru-paru itu mengangkut darah dari paru-paru ke tempat darah mengambil oksigen dan mengalirkan karbon dioksida untuk dihembuskan. Kalau sirkuit sistemik itu mengangkut darah beroksigen ke hampir semua jaringan tubuh dan mengembalikan darah yang relatif terdeoksigenasi dan karbon dioksida ke jantung untuk dikirim kembali ke sirkulasi paru-paru. Nah, ventrikel kanan memompa darah oksigenasi ke dalam trunkus pulmonalis yang mengarah ke paru-paru dan bercabang menjadi arteri pulmonalis kiri dan kanan. Nah, pembuluh-pembuluh ini pada gilirannya akan bercabang berkali-kali sebelum mencapai kapiler pulmonalis, tempat terjadinya pertukaran gas. Kemudian ada pula darah yang keluar dari kapiler sistemik itu nanti memiliki konsentrasi yang rendah ya. Jadi kapiler akhirnya akan bersatu membentuk venula, bergabung membentuk vena yang semakin besar yang akhirnya mengalir ke dua vena sistemik utama ya, vena cava superior dan inferior. Kita lanjut, intinya ruang pada jantung itu ada 4 ya, atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dexter sama ventriculus sinister. Nah, katup-katup jantung. Jadi ini ya katup itu memastikan aliran darah searah melalui jantung. Ini kita bisa lihat ini ada valva atrioventricularis sinistra atau mitralis ya. Ada cuspis anterior sama cuspis posterior. Kalau yang ini valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspidalis ya. Ini ada cuspis anterior, cuspis septalis sama posterior. Kemudian ini valvula truncipulmonalis. Itu ada valvula semilunaris anterior, dextra sama sinistra. Ini menyesuaikan tempat aja. Jadi kemudian ada valva aortae. Jadi valvula semilunaris dextra, sinistra, sama yang ini posterior yang di belakang. Oke, kita lanjut. Katup jantung tadi ini ada 4 ya, sesuai tempatnya aja. Ini ya untuk penamaan valvulanya, ini kuspisnya sesuai tempat namanya. Kemudian ke posisi auskultasi katup jantung. Yang pertama untuk valvula tricuspidalis itu terdengar di sisi kiri bagian bawah sternum dekat spasium intercostale 5.
Kemudian yang valvula mitralis itu terdengar di spatium intercostale 5 pada linea medioclavicularis. Kemudian yang valva truncipulmonalis ya. Tadi salah ya, di gambar sebelumnya tertulis valvula ya. Harusnya valva. Valva truncipulmonalis ini terdengar di ujung medial spatium intercostale 2 kiri. Kemudian ini ya di sini ya. Ini katupnya dan terdengarnya itu bukan di sininya. Kalau di sini kita dengar nggak akan kedengaran soalnya ketutup sama kostai. Jadi kita di ICS-nya supaya bisa terdengar. Makanya tidak langsung ada di tempat katupnya itu berada. Tuh. Kemudian valva aortae, nah ini terdengarnya di sini di spatium intercostale 2 dextra. Oke, kita lanjut ke kelistrikan jantung. Nah, kelistrikan jantung ini kita mulai dari nodus SA atau sinoatrial node. Ini bakalan turun ke bawah melingkupi atrium ya, kemudian melewati dengan Bachmann bundle kita ke atrium sinistrum. Kemudian dari yang tadi itu ke nodus AV atau atrioventricular node. Kemudian jalan lagi ke bundle of His. Bundle of His itu nanti ke bundle of branch right and left, kanan dan kirinya. Kemudian ke ini ya, kanan dan kiri, kemudian jadi serat-serat kecil, jadinya serabut Purkinje. Kemudian ini arteri koronaria ya. Jadi arteri koronaria dextra itu berasal dari sinus aorta kanan dan berjalan di sulcus coronarius dan ke tepi inferior atau margo dexter, berlanjut ke fasias diafragmatica yang pada sebagian besar kasus ramus interventricularis posterior itu dijampangkan sebagai cabang terminal. Nah, arteri koronaria sinistra itu berasal dari sinus aorta kiri dan bercabang sesudah 1 cm membentuk ramus interventricularis anterior yang berjalan ke apeks jantung, dan ramus circumflexum yang terakhir berjalan di dalam sulcus coronarius mengelilingi tepi jantung kiri untuk mencapai bagian posterior jantung. Nah, kita lanjutkan ke vena-vena yang ada di jantung, yaitu sistem sinus coronarius ya. Yang pertama itu ada vena cardiaca magna. Ini vena besarnya jantung. Kemudian ada vena interventricularis anterior. Kemudian ada vena marginalis dextra. Kemudian ada vena cardiaca media, vena cardiaca parva, dan vena obliqua atrii sinistri. Kemudian ada sistem transmuralnya juga, jadi atriales sama ventriculi dextri anteriores sama sistem endomural ya. Yang terakhir ada vena cardiacae minimae atau vena tebesian. Kemudian inervasi jantung untuk dari plexus cardiacus ya. Ini plexus cardiacus ini ya. Jadi simpatis itu berasal dari truncus sympathicus T1 sampai 5. Kemudian suplai dari saraf nervi cardiaci cervicalis superiores, nervi cardiaci cervicalis inferiores, sama nervi cardiaci cervicalis mediae. Nah, ini di sini nervi cardiacis yang mediae. Kemudian ada nervus yang superiores tadi. Kemudian yang parasimpatis itu berasal dari nervus vagus ya. Suplainya dari ramus cardiaci cervicalis superiores.
kemudian ramus cardiacis cervicalis inferiores, kemudian yang terakhir ada ramus cardiaci thoracic. Oke, itu ya vaskularisasinya. Untuk yang jalur arteri itu membawa darah keluar dari jantung kiri aorta. Pembuluh darah arteri utama yang keluar dari ventrikel kiri terbagi menjadi aorta ascendens yang memberikan cabang ke arteri koroner kanan dan kiri. Kemudian ada arcos aortae membentuk lengkungan bercabang menjadi trunkus brachiocephalicus jadi arteri subclavia dextra. Kemudian arteri carotis communis dextra itu tadi ke lengan kanan ya. Kemudian carotis communis dextra ke kepala kanan, kemudian ada arteri carotis communis sinistra ke kepala kiri, arteri subclavia sinistra ke lengan kiri. Kemudian aorta descendens itu turun ke aorta thoracalis atau dada, memberi darah ke organ mediastinum. Kemudian aorta abdominalis setelah menembus diafragma, cabang utamanya ada truncus coeliacus, lambung, hati, pankreas, limpa. Kemudian arteri mesentrika superior itu ke usus halus ke kolon yang awal. Kemudian ada arteri renalis itu ke ginjal. Kemudian ada arteri gonodalis itu ke gonad, dan arteri mesentrika inferior itu kolon bagian akhir rektum ya. Kemudian di bifurcatio aortae itu bercabang menjadi arteri iliaca communis dextra dan sinistra, arteri iliaca externa itu organ panggul, arteri iliaca externa itu tungkai bawah, bercabang menjadi arteri femoralis, poplitea, dan tibialis anterior dan posterior ke kaki. Kemudian dari jantung kanan ke paru-paru atau peredaran pulmonal itu truncus pulmonalis itu keluar dari ventrikel kanan, bercabang jadi arteri pulmonalis dextra dan sinistra. Dan kemudian untuk vena ya, vena itu membawa darah kembali ke jantung dari tubuh ke jantung kanan, itu peredaran sistemik. Jadi semua vena sistemik itu bermuara ke atrium kanan melalui vena cava superior, mengumpulkan darah dari vena brachiocephalica dextra dan sinistra bercabang jadi vena subclavia dari lengan, dan vena jugularis interna dan eksterna dari kepala. Kemudian vena cava inferior mengumpulkan darah dari vena hepatica dari hati, vena renalis dari ginjal, vena gonadalis dari testis atau ovarium, dan vena iliaca communis dari interna dari organ pelvis dan eksterna dari tungkai bawah. Kemudian vena femoralis, vena popliteae, dan tibialis anterior dan posterior. Nah, sebelum masuk ke vena cava inferior, darah dari organ saluran cerna, usus, lambung, pankreas itu masuk ke vena porta hepatica hati, diproses lalu ke vena hepatica, baru ke vena cava inferior. Nah, dari paru-paru ke jantung kiri itu 4 vena pulmonalis ya, 2 dari paru kiri dan 2 dari paru kanan. Nah, itulah satu-satunya vena yang membawa darah kaya akan oksigen. Oke. Kemudian kita masuk ke anatomi klinis yang kardiovaskular ya. Yang pertama ada tetralogy of Fallot, itu sering ada pada bayi ya. Jadi yang pertama itu ada stenosis pulmonal, itu penyempitan katup atau arteri pulmonalis yang menghambat aliran darah ke paru-paru. Ini yang nomor 1, menghambat ke aliran darah, ini ada di sini. Kemudian defect septum ventricle atau VSD ya, yaitu lubang di antara ventrikel kanan dan kiri. Ini ya yang nomor 4. Kemudian ada overriding aorta yang ketiga. Ini aorta itu terletak di atas VSD dan menerima darah dari kedua ventrikel. Kemudian yang kedua ini ada right ventricular hypertrophy, jadi penebalan otot jantung akibat kerja berlebihan. Nah, kondisi ini nantinya akan menyebabkan darah kaya oksigen dan miskin oksigen itu bercampur, yang menghasilkan cyanosis, warna kebiruan pada kulit dan kuku. Nah, gejala lainnya meliputi napas cepat, mudah lelah saat menyusu, dan nah, ini penanganannya itu memerlukan koreksi bedah biasanya. Kemudian kita lanjut ke patent ductus arteriosus. Nah, jadi PDA atau patent ductus arteriosus ini adalah kegagalan penutupan ductus arteriosus setelah lahir. Nah,
ini ductus ini secara normal berfungsi dalam janin untuk mengalirkan darah dari arteri pulmonalis ke aorta melewati paru-paru. Setelah lahir seharusnya menutup dalam beberapa hari. Nah, apabila tetap terbuka, darah dari aorta mengalir balik ke paru-paru, menyebabkan beban volume itu berlebih pada sirkulasi pulmonal. Gejalanya bisa ringan, tanpa gejala, atau berat berupa napas, berat badan naik, dan tanda-tanda gagal jantung. Nah, bunyi bising jantung kontinu atau continuous murmur sering terdengar. Nah, penanganan ini bisa minum obat-obatnya seperti indomethacin dan prosedur kateterisasi atau pembedahan pada kasus. Kemudian yang selanjutnya ada dekompensasi kordis, itu adalah gagal jantung. Jadi dibedakan menjadi gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Nah, kalau yang kiri itu menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru atau edema paru, sesak napas, ortopnea atau tidak bisa berbaring datar dan batuk kronis. Kemudian ada gagal jantung kanan menyebabkan kongesti sistemik seperti pemegangan kaki atau edema perifer, hematomegali dan distensi vena jugularis. Nah, ini gagal jantung ya. Kemudian ada hematemesis, ini adalah muntah darah yang berasal dari peredaran di saluran cerna atas seperti esofagus, lambung, atau duodenum bagian awal. Kalau ada yang pecah gitu, jadi darah bisa tampak merah terang, segar, darah warnanya segar gitu. Kalau berwarna gelap seperti ampas kopi itu jika tercampur dengan asam lambung. Nah, kalau hematochezia ini adalah keluarnya darah segar bersama dengan feses. Biasanya dari cerna bagian bawah ya, bisa karena wasir kah, fisur ani, dan sebagainya. Nah, darah biasa tampak di permukaan atau bercampur dengan feses ini biasanya pendarahan saluran cerna yang atas tuh yang masif banget, itu bisa menyebabkan hematochezia. Oke, mungkin ini pustakanya. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf atas kesalahan kata maupun perbuatan yang saya lakukan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.